Pak Oi yang pemarah, karya Yuniarka. Seluruh desa tahu siapa Pak Oi. Ia tinggal bersama istrinya di rumah bercat hijau yang selalu ramai karena suaranya. Pak Oi sangat pemarah. Siapa saja pasti akan terkena kemarahannya. Pekerjaan yang dikerjakan orang lain tak ada yang sempurna menurut Pak Oi. Sikap Pak Oi ini sering membuat orang ikut jengkel dan bertengkar dengannya. Suasana pun jadi semakin ribut. Pak Oi pernah memarahi Midi, si pengantar susu, karena terlambat datang. "Tahukah kamu jam berapa ini, Midi?" bentak Pak Oi. Midi menggeleng bingung. "Kamu terlambat mengantar susu kemari," bentak Pak Oi lagi. "Aku terlambat?" tanya Midi heran. Pak Oi mengangguk kesal. "Kamu terlambat 2 menit," kata Pak Oi angkuh. "Tapi itu karena pintu pagar Anda sulit dibuka tadi," kata Midi menahan jengkel. Mendengar penjelasan itu, Pak Oi malah semakin marah. Pak Oi juga pernah memarahi Bu Rara yang tak sengaja memecahkan telur saat mengantar telur ke rumah Pak Oi. "Aku tak akan membayar telur yang pecah," bentak Pak Oi. Bu Rara mengangguk. "Tak perlu Pak Oi, telur yang pecah biar saya ganti nanti," jelas Bu Rara dengan sabar. Ia sudah mengerti sifat Pak Oi dan tak ingin ikut marah-marah. Namun, Pak Oi tetap meneruskan omelannya. "Sudah tua tapi tidak hati-hati, memang pemalas," ejek Pak Oi. Bu Rara kehilangan kesabaran. Ia langsung melempari Pak Oi dengan sisa telur yang tak pecah. Hampir setiap orang di desa itu pernah dimarahi Pak Oi. Pak Darmin pengantar koran, Gora si pemotong rumput keliling, Weni si penjual sayur, dan semua binatang yang pernah lewat di depan Pak Oi pun sering dimarahi dengan alasan yang tak jelas. Pak Oi bahkan setiap hari memarahi istrinya. Ada saja yang bisa membuatnya marah. Pinggiran telur mata sapi yang terlalu kering, lantai yang tak segera kering setelah dipel, bau sambal yang membuatnya bersin, kaos kaki yang ujungnya robek, dan bubur yang terlalu encer. Istri Pak Oi merasa sangat lelah karena harus bertengkar setiap hari. Menurutnya, Pak Oi benar-benar menyebalkan. Karena itu, suatu hari ia meminta tolong pada penduduk desa. "Kita harus memberi Pak Oi pelajaran. Aku sendiri sudah tidak tahan harus mendengar kemarahannya setiap hari," keluh istrinya. Semua mengangguk-angguk setuju sekaligus iba pada istri Pak Oi. Semua ingin membantunya. "Tapi bagaimana caranya?" tanya Midi. "Dia benar-benar galak, siapa yang akan memberinya pelajaran?" Weni menyela. "Tentu saja kita semua yang akan memberinya pelajaran." Weni lalu membisikkan idenya. Semua mendengar dengan tekun. Beberapa saat kemudian, suara-suara senang bermunculan. "Nah, mulai besok kita coba lakukan apa yang dikatakan Weni. Rasanya cara ini mungkin berhasil," kata Bu Rara tersenyum. Istri Pak Oi pun pulang dengan lega. Kini ia punya harapan bisa mengubah suaminya. Paginya, ketika Pak Oi mulai marah-marah, istrinya mulai menjalankan rencana itu. Dibiarkannya Pak Oi marah-marah sendirian. "Nasi goreng apa ini? Acarnya sedikit, kerupuknya bukan kerupuk udang, minyaknya terlalu banyak." Ia mengomel sendirian. Istrinya hanya diam, tak memberi tanggapan. Ia lalu meninggalkan Pak Oi yang sedang mengomel dan masuk ke kamar. Saat Midi mengantar susu tepat waktu, Pak Oi marah padanya karena isi botol susunya kurang beberapa tetes. Pak Oi mengomel terus, tetapi Midi hanya mengangguk sopan sambil tersenyum kemudian pergi. Weni tukang sayur pun melakukan hal yang sama ketika Pak Oi memarahinya karena sayur bayamnya berlubang dimakan ulat. Semuanya diam seakan tidak mendengar suara Pak Oi. Pak Oi yang seharian tak mendapat reaksi dari siapapun menjadi semakin kesal. Ia marah dan marah terus sendirian. Ketika ia melewati cermin besar di dalam rumah, tiba-tiba ia melihat bayangan laki-laki tua dengan dahi mengkerut dan mulut mengkerucut sedang mengomel sendirian. Ia tak menyukai laki-laki tua itu. Ia tak menyukai suara pemarah laki-laki tua itu. Sayangnya, Pak Oi tahu itu bayangan dirinya sendiri. Ia memanggil istrinya, tetapi istrinya tak menjawab. Ia memanggil istrinya lagi, tak ada jawaban. Pak Oi akhirnya sadar. Hari itu, tak seorang pun menganggapnya ada. Tak seorang pun mempedulikan dia. Pak Oi benar-benar marah sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Lisa Oktaviani dengan NIM 1921149 dari PBSI kelas 3B. Saya akan menceritakan kembali sebuah cerpen yang berjudul Pak Oi yang Pemarah, karya Yuniarka, yang saya temukan dari majalah Bobo. Seluruh desa tahu siapa Pak Oi. Ia tinggal bersama istrinya di rumah bercat hijau yang selalu ramai karena suaranya. Pak Oi adalah sosok yang pemarah. Siapa saja dapat terkena omelannya. Pekerjaan yang dilakukan orang lain tak ada yang sempurna menurut Pak Oi. Sikap Pak Oi membuat orang lain jengkel dan bertengkar dengannya. Suatu waktu, Pak Oi pernah memarahi Midi si pengantar susu hanya karena terlambat datang. Juga Bu Rara yang tak sengaja memecahkan telur ketika mengantarkan telur ke rumah Pak Oi. Hampir setiap orang di desa itu pernah terkena amarahnya. Sebut saja Pak Darmin pengantar koran, Gori si tukang motong rumput keliling, Weni tukang sayur, juga semua binatang yang lewat di depan Pak Oi pasti akan terkena amarahnya dengan alasan yang tak jelas. Bahkan istrinya di rumah pun terkena amarahnya setiap hari. Ada saja yang menjadi alasan, seperti pinggiran telur yang terlalu kering, lantai yang tak cepat kering setelah dipel, kaos kaki yang ujungnya robek, bau sambal membuat bersin. Istrinya pun harus terkena omelannya setiap hari. Akhirnya ia merasa lelah dan suatu hari ia meminta bantuan kepada warga desa dengan harapan dapat mengubah suaminya. Kita harus memberi Pak Oi pelajaran. Aku sendiri sudah tidak tahan harus mendengar kemarahannya setiap hari. Keluh istri Pak Oi kepada warga desa. Semua warga desa mengangguk setuju dan merasa iba kepadanya. Akhirnya, Weni pun membisikkan idenya kepada seluruh warga desa. Semua warga desa mengangguk setuju dan merasa antusias terhadap ide Weni. Paginya, ketika Pak Oi mulai marah-marah, istrinya mulai menjalankan rencananya, yaitu mendiamkan Pak Oi dan meninggalkannya sendirian. Ketika Midi datang, ia mengantar susu tepat waktu, tetapi Pak Oi memarahinya hanya karena isi botol susu kurang beberapa tetes. Juga ketika Weni datang, Pak Oi memarahinya hanya karena sayur bayamnya berlubang dimakan ulat. Semuanya diam, takkan tak menganggap Pak Oi ada. Pak Oi sadar, tak ada yang mempedulikannya hari itu. Ia marah dan kesal sendirian. Ia melewati cermin besar di rumahnya. Ia melihat laki-laki tua dengan dahi mengkerut dan bibir mengkerucut sedang mengomel sendirian. Ia tak menyukai laki-laki tua itu. Ia tak menyukai suara pemarah laki-laki tua itu. Namun ia tahu itu adalah bayangan dirinya sendiri. Ia memanggil istrinya tetapi tak menjawab. Ia memanggil istrinya lagi tetapi tetap tak ada jawaban. Ia sadar hari itu tak ada yang pedulikannya. Ia marah dan kesal sendirian. Komentar saya mengenai cerita ini yaitu cerita ini terdapat beberapa tokoh, yaitu Pak Oi yang sifatnya egois dan pemarah, Weni sifatnya sabar juga cerdik, Bu Rara, istri Pak Oi dan juga Midi digambarkan ke dalam sosok yang sabar. Alur yang digunakan adalah alur campuran. Suasananya menyenangkan juga menjengkelkan. Tempatnya di rumah Pak Oi dan sekitar rumah Pak Oi. Waktunya di pagi hari. Buku ini banyak mengandung gambar yang menarik perhatian pembaca. Bahasa yang digunakan mudah dipahami. Diksi yang digunakan pun menarik untuk perhatian pembaca. Cerita ini banyak mengandung nilai-nilai kemanusiaan juga nilai kehidupan. Bahasanya mudah untuk dipahami baik untuk anak-anak, remaja maupun orang dewasa. Jadi, amanat yang terdapat dalam cerita tersebut yaitu janganlah mudah marah dan janganlah egois hanya karena hal sepele.